Baik, balik lagi bersama saya Lutfi Fareza. Di sini saya mau menjelaskan section of method, uh, di mana gaya section of method itu uh, kita tidak mencari satu persatu gaya di masing-masing batang, melainkan kita memotong bagian batangnya saja. Makanya disebutnya section of method. Jadi perpotongan aja. Misalnya di contoh nomor 1 ini, determine force in member CG. Berarti kita harus mencari gaya yang ada di CG sini. Kita harus mencari gaya FGC ini. Gaya yang ada pada batang GC. Nah, caranya adalah pertama kita memotong dulu bagian yang paling mudah untuk bisa dicari. Di sini kita kan hanya mencari hanya satu saja, maka kita akan berpotong di area sebelah sini. Satu. Perpotongan satu ya. Maka dari hasil perpotongan itu didapatlah FBD. Di sini saya gambar ulang. F E C D. Oke. Nah, di sini kan ada E, ada F. Jangan lupa di sini kan ada gaya ke bawah sebesar 5 kips, dan di sini juga sebesar 5 kips. Ini titik C dan ini D. Ada garis miring sebelah sini. Nah, inilah contohnya dan gayanya. Di sini saya asumsikan, terserah menurut kalian, tapi ini menurut saya aja. Saya memproyeksikan arah gayanya itu ke dalam joinnya. Maka hasil yang didapat adalah seperti ini arah gayanya. Di sini kan gaya GF, ini GC, dan ini adalah BC. Kita hanya kan, nah di sini kan kita hanya mencari gaya di GC saja. Maka dari hasil ini kita hanya memakai persamaan FY. Kenapa? Karena GF itu horizontal, BC horizontal. Nah, satu-satunya cara adalah GC bisa horizontal, bisa vertikal. Mohon maaf, GF horizontal, BC horizontal, GC bisa vertikal, bisa horizontal. Di sini kita hanya memakai gaya FY ya. Jadi sini gaya vertikalnya, maka sigma FY sama dengan 0 dengan asumsi positif ke arah ke atas. Oke. Maka kita menemukan kita mengetahui FC minus FC minus FD minus FGC. Nah, kita belum selesai. Tapi di sini adalah FGCY, bukan FGC garis miringnya. Nah, maka sama dengan 0 ya. Nah, kita sudah mengetahui gaya C itu minus 5, gaya di D juga 5 kips. Nah, di sini kita GC dengan sin 45. Kenapa sin 45? Karena di sini kita ketahui panjang F ke E itu 10 inci dan E ke D juga 10. Maka sudut yang dihasilkan adalah di sebelah sini itu sebesar
45 derajat. Seperti itulah, makanya dia sin 45. Nah, ya kan? Lalu nilai FGC itu sama dengan minus 10 per sin 45. Maka didapatlah hasil 10 bagi sin 45 itu sebesar 14,14 ya. Minus 14,14 kilo Newton. Nah, tapi di sini hasilnya negatif. Hasil negatif berarti asumsi arah gaya kita salah. Jadi yang benarnya adalah ini kita coret ya. Kita coret, maka arah yang benarnya adalah ke arah sana. Gitu. Dan hasilnya FGC sebesar 14,14 kilo Newton Newton dengan gaya tension, gaya menekan gitu, menekan si batangnya, tension. Nah, inilah contoh section method yang pertama. Contoh yang kedua, nah, ini yang lumayan ribet, tapi kita coba aja. Calculate the force in members. Ini saya lingkarin dulu ya. Saya itu dulu. Members AB. Ini saya asumsikan ya, AB, BG, dan GF. Nah, di sini cara mudahnya adalah kita cara mudah di sini section methodnya adalah kita memotong bagian yang mau kita cari. Misal ini, kita memotong bagian sini ya, gitu. Maka free body diagram kita adalah 2,4 di sini sebesar 2. Kayak nah gini, jangan lupa. Nah, ini ada B, C, dan arada gaya ke bawah sebesar 6 kilonewton. D, ini titik E, ini F. 2,4 meter ya, 2,4, dan ini 2 meter. Oke. Habis itu kita proyeksikan arah gaya yang sesuai dengan asumsi kita. Ini BA, G ke bawah, BG, dan arah yang mengikuti sebelah sana itu GF. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk saya mau introduction lagi untuk soal ini. Pertama-tama tuh kita harus mengetahui panjang ini dulu, supaya nanti memudahkan di bagian situ, di bagian yang sebelah panjang F ini berapa. Oke ya. Caranya adalah untuk memudahkannya kita membuat ada garis bantu. Di sini saya gambarkan titik-titik. Nah, ya. 5 di sini kan udah pasti 2 ya. Sebelah sini 2, maka di sisanya di sini 3. Saya buat kayak proyeksi baru. Untuk
ini mencari panjang HE ya, panjang HE ya. Maka HE-nya, panjang HE-nya itu akar, kita tahu kan, ini Pitagoras biasa yang akar panjang dari titik sini ke ini kan sama dengan A ke D kan, maka panjangnya adalah 2,4 kali 3 7,2. Oke. Maka panjangnya adalah 7,2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka hasil yang kita dapat adalah 0,2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, di sini 60,84. Maka hasilnya adalah 7,8 meter. Nah, dari H ke E 7,8 dan jaraknya itu sama semua. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba gambar ulang tapi dengan panjangnya tidak, saran saya kalau kalian tidak percaya panjangnya HG sama dengan GF sama dengan FE itu sama, kalian kalau mau cara capek ya cari pembuktiannya dengan cara, ya kalau bahasanya kayak penasaran bener nggak sih gitu, dicarilah dengan cara menggambar ulang dengan panjang boleh sama, boleh juga beda gitu. Bedanya dalam arti ya kayak angkanya kecilin lagi deh dari angka ini gitu. Kalian coba lagi, terus kalian hitung H ke G, G ke F, F ke E. Kalau itu sama, berarti it's a proof, benar. Nah, di situ untuk mencari untuk mencari panjang FE, berarti saya cuma cukup 7,8 bagi 3, maka didapatlah panjang sebesar 2,6. Maka panjang FE di sini 2,6. Seperti itu ya. Udah nih. Udah dapat panjangnya. Nah, lanjut. Untuk pertama-tama kita mencari gaya GF terlebih dahulu ya, karena gaya kalau misalnya kita menggunakan sigma moment, yang diketahui cuman gaya di sini sama gaya di GF. Oke, maka gaya di GF ya dengan cara sigma moment B ya, di titik B ya, sama dengan 0 dengan asumsi putaran searah jarum jam. 6 dikali 4,8 dikurang. Nah, di sini agak tricky ya. Kita bisa saja langsung GF dengan panjang sini. Tapi itu super duper ribet. Saya tidak merekomendasikan langsung. Ada cara triknya, yaitu pisah. Ada cara yang dengan gaya F-nya di sini dan ada juga gaya F-nya di batang ini. Jadi itu sama aja kan, sama aja kayak gaya yang ada di sini. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini saya gambar garis bantu lagi. Dengan ini kan udah pasti panjangnya 2,4 kan, dengan ini 2. Nah, kalian mencari panjang ini ketemu dengan hasil 1. Itu. Oke ya. Nah, di sini saya mau menuliskan GF yang di 2,4. GF yang di 2,4 kan berarti dia gayanya horizontal ke atas kan. Horizontal ke atas, maka dia negatif. Negatif GF dengan panjangnya itu 2,4 dikali
ya, dikali dengan 1/2,6. Nah, 1/2,6 dapat dari mana? Dapat dari proyeksi yang udah kita gambar di sini. Ya. Ya kan? Makanya dia horizontal kan, horizontal ke atas. Makanya dia di sini 1. Sama halnya kayak cosami gitu-gitu. Nah, ini adalah hasil dari cosnya, cos tetanya itu. Cos dari teta di sini. Ya kan? Cos dari tetanya ini hasilnya 1/2,6 gitu. Nah, dikurang lagi GF dengan di sini panjang di CF sebesar 3 dikali 2,4/2,6. Nah, dari mana lagi 2,4/2,6? Dari sebelah, dari proyeksi yang kita gambar ini. Gitu. Jadi, nah dari sini kan kita udah dapat nih. Udah dapat gaya GF-nya. 6 kali 4,8. Di sini GF pindah sebelah kanan ya. Maka dia sama dengan GF 2,4/2,6 ditambah 3 2,4/2,6. Maka hasil GF-nya adalah, saya langsung ke hasil akhirnya ya, 2,4/2,6 ditambah 3 kali 2,4/2,6, hasilnya ini benar ya, harusnya sih benar. Oke, sama. Hasilnya adalah 4,8 dibagi 3,69. 6 kali 4,8 bagi 3,69. Nah, hasilnya adalah, hasil DGF-nya adalah 7,8 kilo Newton. Nah, kita sudah dapat GF, berarti kita tandai centang. GF sudah ketemu. Lanjut ke BG. Untuk mencari BG, kita membuat sigma momen di C. Kenapa di C? Karena kita sudah mengetahui gaya GF-nya, maka kita memudahkan buat mencari gaya di BG. BA kenapa nggak ikut? Karena dia arah gayanya sejajar dengan titik ini, titik C-nya gitu. Kan buat sigma momen kan kita harus mencari gaya yang tegak lurus dengan sumbunya itu kan. Sigma momen di C sama dengan 0 ya, dengan asumsi sama arahnya searah jarum jam. Maka yang didapat adalah 6 dikali 2,4 dikurang BG 2,4. Nah, ini ditambah ya. Dikurang GF 3 dikali 2,4/2,6 sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari nih BG-nya. Maka nilai BG kita kurangin ini dengan yang ini dulu. 6 kali 2,4 hasilnya 14,4 dikurang 7,8 kali 3 kali 2,4/2,6 hasilnya 21,6. Maka didapatlah hasil BG nya sebesar, ini belum selesai ya, ini masih ada 2,4. Nah,
Area belum selesai. 1/4 dikurang 21,6 hasilnya negatif 72. Maka hasil BG nya negatif 7,2 dibagi 2,4 bagi 2,4 hasilnya minus 3. Nah, minus 3 kilonewton. Nah, ternyata setelah kita dapat hasil BG nya negatif, berarti asumsi kita yang ini salah. Yang benarnya adalah BG sama dengan 3 kilonewton. Dengan gaya batangnya itu tension. Ini tension juga. Karena dia menarik kan. Menarik si batang, ada gaya tarik gitu. Tarik menariknya dari ujung ke ujung kayak gitu. Dapat 3 newton 7,8. Oke. Nah, yang terakhir kita mencari gaya di yang terakhirnya ya. Cari gaya AB-nya dengan menggunakan sigma moment di F. Kalau mencari sigma moment di F kan kita udah pakai si 6 dengan 2,4, BG-nya 2,4 dan AB-nya kan 3 panjang sininya. Gitu. Ya, sigma moment di F ya. Dengan sigma moment F itu dengan asumsi sama arahnya searah jarum jam sama dengan 0. Oke. Balik lagi ke gambar. Berarti 2,4 kali 6 ya. 6 kali 2,4 2,4. Habis itu BG tadi arah ke atas ya. Saya ubah dulu takut kelupaan. Ini arahnya kan ke bawah melainkan ke arah ke atas. Ini arahnya saya proyeksikan di bawahnya supaya kalian mengerti gitu. Kalau ditimpa takutnya nggak jelas gitu. Arah ke atas berarti positif lagi kan. BG 2,4 itu dikurang positif juga karena dia arahnya ke sini kan, searah jarum jam juga tuh. Ditambah BA 3 sama dengan 0. Nah, di situ BA sama dengan 6 2,4. Ini minus ya, jangan lupa. Minus BG 2,4 per 3. K sama dengan di sini aja. 6 kali 2,4 14,4 ya. Minus 14,4 dikurang nilai BG 3 kan tadi. BG 3 kan. Ini saya tulis bawahin BG 3, maka di sini 3 dikali 2,4 sebesar 7,2 per 3 BA ya. BA, maka nilai BA nya itu sama dengan 14,4 dikurang 7,2. Kurang negatif. Nah, negatif 21,6 bagi 3 deh. 3 sebesar 7,2. Nah, negatif kan, berarti arah gaya asumsi kita itu salah. Jadi yang benar adalah BA sebesar 7,2 kilonewton. Yang kita asumsi pertama adalah dia tension kan. Nah, maka jadinya compression seperti itu. Nah, maka di sebelah sini BA nya itu bukan ke arah kanan melainkan ke arah
kiri. Tuh caranya. Dah. Maka kesimpulannya adalah gaya AB sama dengan 7,2 kN, BG sama dengan 3 kN, dan terakhir gaya GF itu sebesar 7,8 kN. Oke, inilah besaran gaya pada masing-masing batang AB, batang BG, dan batang GF. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan saya langsung di Classroom ya. Di Classroom nanti saya ada di situ, nanti ada kolom tugas session tutor saya. Kalau kalian mau ada nanya apa, langsung tanya di situ, ataupun kalian bisa email saya. Email saya tercantum juga. Nanti saya cantumkan email saya di Classroom. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.